Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan CGP, di mana di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang saya hormati Ibu Lucia Andreini MPD selaku guru pembimbing. Kemudian Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan belum bisa hadir, Ibu, mohon maaf. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan atau arahan dari guru pengajar kepada Ibu Lucy. Kami persilakan. Mohon izin sambil duduk ya. Karena duduk tinggi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita semua duduk jadi segar seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala amri wasbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita sampai detik ini bisa melaksanakan aktivitas kita dengan hati yang bahagia. Amin. Mudah-mudahan. Salawat salam sama-sama mari kita sanjungkan kepada baginda pemimpin umat, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita sampai pada dunia terang benderang ini. Semoga syafaat kita dapatkan sampai yaumul akhir nanti, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang kalam, tidak berbanyak kata, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Lucia Andreini dari SMP Negeri 12 Tangerang Selatan. Kebetulan di sini saya diberi tugas amanah dari PGP, Program Guru Penggerak, untuk mendampingi Bapak Lukman Hakim. Nah, ini sudah kali yang kelima untuk pendampingan, dan sekarang fokus pendampingan kali ini adalah saya ingin ikut serta, mohon izin ikut serta dalam diskusi kali ini, yaitu diskusi untuk mencari dan mengeksplor potensi sekolah SDN Parigi 03. Nah, bagaimana Bapak Lukman mencari potensi sekolah ini? Itu yang saya ingin dapatkan pada pendampingan kelima kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan saya ada di ruangan ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucia atas arahannya selaku guru penggerak untuk CGP Pak Lukman. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu diskusi atau identifikasi. Diskusi kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dan program yang akan berdampak pada murid. Mungkin kita akan mulai saja Pak Lukman acara diskusi kali ini. Nanti Pak Lukman yang akan memaparkan terlebih dahulu apa-apa saja aset atau kekuatan yang bisa kita angkat dalam diskusi kali ini. Silakan Pak Lukman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia
baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama di sini mungkin selaku pengajar praktik dari guru penggerak ya Ibu Lucia Andriani ya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah yang mungkin dalam perjalanan, insya Allah nanti bergabung ke tengah-tengah kita, dan juga kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi diskusi kali ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Langsung saja ya, untuk santai saja hari ini diskusinya jangan terlalu tegang. Kita sharing saja di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita lanjut next, di sini sudah salam ya. Kita akan mendiskusikan terkait dengan identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah ya, dan program yang berdampak pada murid gitu. Itu yang akan kita diskusikan temanya hari ini. Jadi kita santai saja, kita akan coba menganalisis apa sih yang dimiliki sekolah dan bisa dimanfaatkan untuk sebuah program pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut next. Selanjutnya, nah ini sebelum diskusi Bapak Ibu, mari kita hadirkan seutuhnya diri kita ya. Kita mindfulness sedikit ya, karena di sini saya mengikuti program guru penggerak, dan mindfulness ini menjadi sebuah salah satu praktik baik yang memang kita harus terapkan bukan hanya pada saat diskusi Bapak Ibu, tapi di kelas juga bisa sebetulnya ya. Di kelas ke anak-anak kita biar mereka fokus dulu belajar seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita hadirkan seutuhnya, kita lepaskan pulpen kita dulu, kita lepaskan buku kita dulu, kita rilekskan. Boleh sandarkan tubuhnya ke bangku atau kursi ya Bapak Ibu. Kita renungkan kita tenangkan pikiran kita dulu ya, dan hadirkan diri kita di ruangan ini ya. Boleh Bapak Ibu pejamkan matanya sejenak. Kita bayangkan aktivitas kita pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu penuh dengan aktivitas pagi hari ini dan banyak sekali yang sudah dilakukan ya. Dan kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan Allah tidak melihat Bapak Ibu. Allah Maha melihat, akan menghargai semua usaha kita, dan saya yakin Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hamba-Nya. Mari sama-sama kita tempatkan diri kita di tempat yang sebaik-baiknya. Ya, saya yakin usaha tidak akan membohongi hasil. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan dari dulu hingga sekarang, inilah hasil dari perbuatan kita. Dan hari ini kita akan mencoba merumuskan, kita akan mencoba mengawali, mungkin hanya sedikit, tapi dari sedikit inilah menjadi sebuah hal yang akan berdampak positif, khususnya bagi murid-murid kita. Mari hadirkan dari kita semuanya, pejamkan mata Bapak Ibu. Kita ambil nafas dalam-dalam, lalu keluarkan secara perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, ambil nafas dalam-dalam, keluarkan lewat hidung secara perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, ambil nafas, lalu keluarkan secara perlahan. Mari kita jadikan diri kita menjadi diri yang terbaik di mata murid-murid kita, di mata orang-orang di sekitar kita,
dan kita jadikan diri kita sebagai figur bagi murid-murid kita. Contoh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pasti akan dicontoh oleh murid-murid kita, mau itu positif mau itu negatif. Maka dari itu kita jadikan diri kita sebagai sumber atau teladan yang baik untuk murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka matanya. Terima kasih sudah sama-sama kita lakukan mindfulness ya. Dan alhamdulillah kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan kembali ya. Oke, sudah terlihat. Nah, baik Bapak Ibu, di sini inti pembahasannya kita pahami dulu inti pembahasannya biar nanti diskusinya terarah ya. Jadi pada dasarnya dalam mengelola aset atau dalam menganalisis aset itu seorang guru ada dua pola pikir di Bapak Ibu. Yang pertama, dia berpikir berbasis aset atau asset based approach ya. Adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine ya, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif pengembangan diri. Nah, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Artinya fokus kepada aset. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekurangan. Nah, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ya, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita fokusnya ke masalah aja tuh. Nah, ya di sini kita diharapkan untuk bisa berpikir berdasarkan aset. Nah, itu yang pertama kita garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Nah, agar lebih jelasnya coba di sini ada video yang saya tampilkan Bapak Ibu. Nanti di sini ada sebuah gambaran ya, sebuah diskusi. Yang pertama berbasis low thinking, artinya tidak berbasis aset, dan yang kedua berbasis aset. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dan diskusinya akan berjalan kurang lebih seperti ini. Buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, sampai di sini bisa dibedakan ya Bu ya, antara pola pikir aset loan yang tidak berbasis aset dengan aset berbasis aset, gitu para pikirnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, nanti akan nyambung di pembahasan kita ya. Next, selanjutnya belum hampir ya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau berbasis pada kekurangan ya, fokus pada masalah. Nah, tapi berbalik kalau berbasis pada aset atau kekuatan, fokus pada aset dan kekuatan. Dan seterusnya ya, ada yang berputar pada masalah kalau yang kekurangan, tapi kalau aset membayangkan masa depan apa yang bisa kita lakukan. Ya, ini perbandingan keduanya, pola pikirnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Next, berikutnya adalah nah ini dari gambar ya. Nah, kita lanjut masuk Bapak Ibu. Nah, aset apa sih yang bisa dikembangkan di sebuah komunitas atau sekolah ya? Dalam hal ini sekolah kita ya. Ada 7 aset atau modal utama Bapak Ibu yang dikelompokkan. Ya, yang pertama adalah ada manusia, sosial, fisik, alam lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, ini aset yang atau modal utama yang sebetulnya dimiliki oleh sekolah ya, namun belum tersentuh kalau saya rasa gitu. Atau bahkan tersentuh tapi kita tidak sadar bahwa itu tuh betulnya aset manusia begitu. Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya, nah ini definisinya ya. Kalau sosial itu lebih ke kalau manusia lebih ke sumber daya, fisik lebih ke bangunannya. Kemudian lingkungan adalah potensi yang ada di sekitar kita ya. Kemudian sosial itu lebih ke aturan masyarakatnya.
dan politik lebih ke bentuk kerjasamanya yang sudah dilakukan ya. Kemudian finansial adalah sumber keuangan yang yang sudah ada di sekolah. Kemudian budaya dan agama adalah bentuk atau budaya apa, keagamaan apa yang sudah berkembang di masyarakat dan kita terapkan di sekolah. Seperti itu. Nah, itu gambaran terkait dengan aset. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mungkin kita akan coba mengidentifikasi Bapak Ibu, mengidentifikasi satu demi satu modal utama yang kita miliki ini. Nanti saya minta bantuannya, masukannya dari Bapak Ibu agar kita bisa catat bersama begitu terkait dengan aset yang kita akan kelompokkan begitu. Dan selanjutnya, nah saya sudah buat yang pertama adalah aset manusia Bapak Ibu. Nah ini kelihatan gak ya aset manusia? Nah, ini tulisannya kelihatan apa ya? Tulisannya kelihatan, jangan diwarnai berarti. Oke. Nah ini jenis sumber daya nih. Yang pertama manusia. Nah aset yang dapat kita tingkatkan di sekolah nih kira-kira apa yang kita miliki nih Bapak Ibu? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Nanti biar kita catat. Boleh langsung aja nggak apa-apa. Kalau manusia ya, izin yang Ibu menjawab. Kalau manusia dari sumber daya manusia itu dari guru, karena kita juga terdapat 25 staf guru dan karyawan di sini, termasuk kepala sekolah. Betul Pak? Terus juga perlunya sumber daya manusia ditingkatkan lagi potensi IT-nya, kalau menurut saya sih Kak Lukman. Terus yang kedua sosialnya, yaitu kita sudah bekerja sama dengan organisasi seperti PGRI, organisasi gugus juga, kita masuk gugus 16. Udah politiknya apa itu kalau saya nggak ngerti. Fisik. Kalau fisik dari bangunan dan infrastrukturnya ya, kita terdiri dari ruang kelas atas dan bawah. Ada berapa ruang sih? 14 ruang ya. Kemudian alam, karena sekolah kita ini perbatasan antara kota dan desa ya. Jadi udaranya itu agak sedikit tercemar, tapi agak sejuk juga sih kalau menurut saya di sini ketimbang di rumah saya daerah Ciledug yang padat penduduk. Kemudian finansial itu dari dana BOP dan juga kita ada koperasi sekolah serta kantin. Iya. Kemudian politik, kita bekerja sama dengan komite sekolah. Kemudian bekerja sama dengan layanan puskesmas dan juga polsek. Yang terakhir, agama dan budaya, kita melakukan sholat duha bersama, pembiasan tadarus, pengajian ya. Juga pada bulan Ramadan kita melaksanakan buka puasa bersama. Dan setiap Senin kita melakukan upacara bendera. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin sedikit Pak Lukman, saya akan menambahkan dari segi manusianya terlebih dahulu. Kita terdiri dari 25 staf guru dan karyawan, di mana ini merupakan aset dari sekolah yang kita miliki, di mana 25 orang guru ini memiliki keahlian dan kemampuan yang bisa dikembangkan, dan itu menjadi sarana untuk bagi kita guru-guru yang seperti saya mungkin di sini ada Pak Lukman, ada Pak Mujib, ada Pak Imam yang bisa membantu kami para ibu-ibu
ya. Jadi kita bisa belajar menggunakan potensi yang ada di dalam sekolah tersebut, di mana guru-guru ini memiliki keahlian sehingga dia bisa membagi ilmunya kepada rekan-rekan yang memang membutuhkan pengetahuan tentang IT, karena kami biasa ibu-ibu ya kekurangan gaptek ya Bu istilahnya, gagal teknologi. Jadi kami perlu bimbingan dari sumber daya inilah kita belajar, itu dari segi manusianya. Kemudian yang kedua itu dari segi sosialnya ya. Kita di sini mengadakan kerjasama bukan hanya dari PGRI atau gugus saja ya Bu ya. Kita juga mengadakan kerjasama yang baik dengan orang tua, di mana ketika kita ingin mengadakan suatu acara atau kita mengadakan suatu kegiatan, kita juga akan selalu berkomunikasi dengan orang tua sehingga acara yang kita jalankan ini tidak menjadi bumerang bagi orang tua yang lain, karena sudah berkomunikasi sebelumnya dengan baik dengan Korlas atau dengan perwakilan dari sekolah tersebut. Mungkin itu dua Bu yang saya tambahkan, mungkin yang lain bisa menambahkan. Di sini saya mau menambahkan untuk sumber daya manusianya ya, karena kebetulan saya juga termasuk baru di sini. Saya lihat untuk sumber daya manusia, saya lihat dari siswanya, banyak siswa yang berpotensi di sini. Gitu, banyak siswa yang berpotensi. Salah satunya dalam segi mewarnai Bu, tapi belum berani untuk keluar. Jadi belum pernah ikut lomba. Nah, mungkin di sini kita juga butuh bantuan dalam segi biaya, karena kan setiap mendaftar itu kan pasti pakai biayanya ya Bu ya. Nah, jadi di sini mungkin kita akan meningkatkan dananya nih. Mungkin dana yang harus kita tingkatkan dari koperasi atau dari yang lain untuk dapat memajukan atau mengeluarkan siswa-siswa yang potensi, yang punya bakat, biar bisa dilihat dan mengembangkan bakatnya gitu. Itulah. Terus untuk fisiknya dalam segi ruangan, kebetulan kan kita ada satu ruangan yang kosong ya Pak ya. Bisa kita manfaatkan mungkin untuk ruangan ekskul gitu. Terus juga ada pianika bisa kita gunakan tuh, bisa kita keluarkan anak-anaknya mungkin dalam upacara 17-an, karena sepertinya banyak juga anak-anak yang ikut ya Pak Imam ya dalam pianika. Jadi dari segi manusia, maksudnya dari segi siswanya tuh banyak yang berprestasi. Jadi kita bisa manfaatkan aset-aset anak-anaknya ini gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, dari Pak Imam, Elsa ada tambahan tidak? Cukup? Oh ada, Bu Elsa. Hah? Oke, terima kasih. Luar biasa nih Bu, baru dibuka sudah langsung banyak. Sebetulnya memang di kita luar biasa tuh asetnya ya. Jadi kalau dapat saya simpulkan adalah dari ketujuh aset yang kita, tujuh aset utama, sebetulnya memang SDN Negeri 3 ini memiliki aset yang sangat luar biasa, dan kita sudah melaksanakan Bu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya hampir tidak bisa dilakukan, tapi kita bisa lakukan gitu. Kalau saya rasa inilah seperti itu, kita bisa lakukan, alhamdulillah gitu, dengan minim budget, tapi laksana dengan luar biasa gitu. Dan betul ya Bu, di sini manusia 25 guru, terdiri dari guru dan staf ya, tadi 25 totalnya di situ, dan semua rata-rata sudah S1 alhamdulillah, dan kita ada S2 yaitu kepala sekolah sendiri ya, sudah S2. Kemudian betul kata Bu Jamai tadi, memang kolaborasi dibutuhkan Bu, yang satu sama lain saling mendukung lah gitu. Kita jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berbagi, dan saya sendiri saya juga siap, sebetulnya siap. Ya, silakan kalau mau ditanya, nanti kita saling bantu, dan teman-teman di sini sangat luar biasa Bu. Jadi saling kinerjanya sangat luar biasa, terutama dari segi IT-nya ya. Kemudian siswa berpotensi mewarnai ya, tadi sebetulnya tidak hanya mewarnai ya, di ODOXN itu kemarin banyak ya Pak Imam ya, Bu Elsa. Jadi lomba-lomba mewarnai, lomba-lomba kayak pantomim, lomba
kita selalu nomor satu sebetulnya. Apalagi kelas rendah nih ya sebetulnya gitu. Kemarin alhamdulillah kita sudah bisa menjalin kerjasama dengan sekolah Jepang ya kemarin. Sekolah Jepang ya itu termasuk ke, kalau saya boleh bertanya nih Bu Lucy, kalau kita sudah masuk kerjasama dengan sekolah Jepang gitu. Sosial ya. Oke, sosial. Jadi di sini kerjasama dengan sekolah luar ya. Nah, sekolah luar. Nah, jadi di sini dalam hal ini sekolah luar kita sudah berrelasi dengan sekolah Jepang. Jadi kita kadang mengunjungi sekolahnya, melakukan pembelajaran di sana. Bahkan sebaliknya orang Jepang di sini gitu, melihat pembelajaran dan melakukan berkegiatan bersama begitu. Alhamdulillah sudah terjadi dan sangat luar biasa ya, gitu. Nah, fisik dan infrastruktur yang ada, alhamdulillah kita sudah terus mengalami pembangunan ya Bapak Ibu, dan kita bisa gunakan ini aula. Alhamdulillah kita sudah ada, kemudian gedung 2 lantai dan ruang kelas yang cukup banyak, 14 ruang, bahkan ada ruang kelas yang bisa kita gunakan yang masih kosong saat ini. Betul kata Bu Yana tadi ya Bu, itu kita bisa gunakan sebetulnya ekskul pianika Pak Imam. Dan sebetulnya pianika itu bisa kita tampilkan pada saat upacara Senin sebetulnya Bu Camai. Jadi jangan menunggu event-event besar. Jadi disitulah kita bina mental mereka dulu untuk tampil upacara Senin aja. Jadi pas lagu Indonesia Raya mereka yang niup tuh. Baik Maaf, jadi kita nggak pakai musik lagi gitu. Mereka yang niup tuh. Jadi paduan suaranya khusus dari tim pianika katakan seperti itu. Masih ada kan? Enggak, alat-alatnya ada ya. Nah itu bisa nggak sih hari Seninnya kita pakai angklung sama kolaborasi sama pianika, bisa nggak sih? Bisa ya. Nah, kolaborasinya bisa. Jadi misalkan kayak lagu Tanah Airku, pertamanya misalkan Tanah Airku, tapi yang keduanya misalkan Beka. Nah ini saya rasa ini ide yang cukup bagus. Coba nanti Pak Imam berkolaborasi mau bersama aja di lapangan gimana? Nggak apa-apa. Misalkan pas bagian lagu wajibnya Bu Camai yang nampil, pas bagian Indonesia Raya Pak Imam yang nampil, begitu nggak apa-apa. Mungkin saya nilainya pengen ada inovasi gitu ya, biar kita murid itu biar upacara tuh greget gitu. Jadi mereka tuh selalu antusias. Alhamdulillah kalau di sini kan saya cuma membangun dari segi petugas ya. Petugas itu alhamdulillah Bu Lucy di sini sangat luar biasa antusias. Memang kelemahannya kita ngelatihnya sebetulnya kewalahan ini. Karena jamnya sibuk semuanya gitu, bahkan tidak jarang mereka latihan sendiri gitu. Oke, itu sebuah masukan saja ya. Artinya di situ modal fisik pianika kita bisa dan angklung kita bisa salurkan ya. Dan oh iya, betul juga. Nanti alhamdulillah sekarang kita sudah membangun musola, betul musola. Nah ini nanti ke depan next ada kegiatan-kegiatan event keagamaan kita bisa pakai di musola itu ya. Kemudian alam, tadi sudah disampaikan itu betul, potensi alam terhindar dari banjir. Kita jauh dari banjir Bu, alhamdulillah ya. Kalau sekolah-sekolah mungkin beberapa sekolah kalau hujan sedikit bisa tergenang. Kita alhamdulillah dari dulu sampai sekarang aman-aman saja dari banjir ya. Dan letaknya yang cukup strategis juga. Selanjutnya adalah finansial. Selain dari BOP atau BOS, kita alhamdulillah Bu pemasukan keuangan alhamdulillah sudah dari kantin ada ya, kemudian dari koperasi kita betul. Dan ada mudah-mudahan ada sektor usaha yang lain yang muncul kita bisa gali ya. Oke, selanjutnya adalah politik ya, kerjasama dengan komite ya. Kerjasama dengan komite betul sangat diperlukan dari informasi apapun, makanya ada grup komite. Saya sih berharap itu grup yang interaktif gitu, interaktif kegiatan sekolah gitu, bukan ngomongin program sekolah, tapi kegiatan sekolah apa nih kegiatannya, selain ini apa nih. Nah itu pengen sih seperti itu sebetulnya. Alhamdulillah komite kita ini sebetulnya pengen bergerak tapi takut kalau saya takutnya kudu pancing dulu. Mudah-mudahan sih next ke depan kita bisa tingkatkan. Dan ini yang belum tersentuh adalah layanan puskesmas. Kita tuh sudah ada kerjasama dengan puskesmas ya gitu ya. Sudah ya. Nah ini Dokcil ya. Kalau Dokcil kan sebatas
ini ya artinya kayak ekskul anak-anak tuh, tapi bentuk kerjasama yang lebih ke apa ya, atau dokternya ke sini apa gitu loh maksudnya, itu belum pernah ada kalau saya tuh. Mudah-mudahan sih ada nanti. Atau bisa kita usulkan, kita mau ngadain event apa, kita undang dokternya, itu bisa sih ya, karena kan udah ada kerjasama tuh. Mudah-mudahan sih bisa gitu. Sebetulnya kalau saya lihat sih baru sebatas program mereka datang kemarin penyuluhan gitu bahasanya. Kalau sebatas itu doang. Mudah-mudahan kita yang punya program mereka kita undang gitu. Oke, next, alhamdulillah itu sudah ada bersih politik, kemudian agama dan budaya, betul tadi sudah disampaikan. Pembiasaan sholat duha sudah berjalan dengan lancar di sini. Kemudian membaca surat-surat pendek juga ada sebetulnya ya. Setiap ini ya apa namanya, awal pembelajaran ya 10 menit. Kemudian upacara bendera dan peringatan PHWI atau PHWI yang sudah dilaksanakan sudah juga berjalan gitu. Apalagi besok ada sanat, sebetulnya nih Pak Mujib kalau ada enak nih bisa ngomongin. Iya, sama jungsi juga sebetulnya sangat dibutuhkan juga. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, potensi yang atau aset yang kita miliki cukup banyak dan sangat luar biasa ya. Ada nggak yang terlewat nih di sini? Ya betul. Itu masuk kemana ya Bu? Kita sudah ada kerjasama dengan Bank Sampah nih Bu Lucy. Kalau kerjasamanya masuk ke sosial. Jadi di sini kerjasama dengan Bank Sampah gitu ya. Kemarin Bank Sampah itu yang kemarin itu ya di mana sih kantor? Di sini. Oh, itu dari DLH kemarin. DLH. Oke. Baik, kita bekerjasama dengan Bank Sampah. Nah, ini menyambung dengan program yang saya usulkan Ibu. Oke. Baik, sampai sini ada tambahan Bu? Mungkin dari agama ya Pak. Agama itu kita kan di sini bukan hanya orang Islam saja, ini ada juga yang beragama Muslim. Dan alhamdulillah kita kan untuk belajar agama Muslim juga kita memiliki guru pengajar ya Pak, yang dari luar itu ada. Bahasanya memiliki guru non Muslim. Iya. Setiap hari Jumat luar, iya luar. Bukan aset sekolah dong. Oh, kerjasama. Berarti bukan di sini ya, maksudnya di agama ya, di politik bisa, di sosial bisa. Karena dia bentuknya kan kerjasama untuk sosial. Jadi gimana masuknya ke politik atau ke sosial? Soal politik tadi ya. Jadi di sini kerjasama dengan lembaga non muslim gitu. Misalnya dari gereja apa? Dari gereja itu sudah dari gereja. Dalam apa? Gereja non muslim. PA. Pendidikan agamanya. Ya, itu dulu ya. Tanaman obat itu masuknya kemana? Karena saya kira juga ini bisa dimanfaatkan juga kalau ada acara. Itu termasuk produk atau aset? Itu punya SD kali. Iya. Boleh kita yang mana? Berarti masuk dalam aset Pak. Masuk dalam aset. Iya. Jadi masuknya ke mana Bu? Termasuk lapangan yang Bapak punya ini Isi. juga aset. Iya. Isi. Kalau lapangan isi. Hmm. Nah, kalau lapangan. Terus punya kebun itu kan maksudnya kebunnya tadi. Iya. Iya. Itu maksudnya alam ya? Enggak, maksudnya visi. Iya. Kebun apa nih? Karena kan yang buat sini kan. Toga. Toga. Kebun apotek itu. Toga. Toga, kemudian lebih ke buah-buahan sebetulnya ya. Oke, apa lagi Bu?
Sudah ya? Saya rasa sudah lengkap. Oke, terima kasih. Kita lanjut nih Bu, ada satu program ya, karena di sini kita lanjutkan yang slide yang tadi ya. Kita akan coba menganalisis program yang berdampak pada murid. Nah, ini saya sudah ada program Bu, mohon tanggapannya nanti dari Bapak Ibu untuk memberikan gambaran ya. Nah, di sini yang saya usulkan adalah program Laskar Muda. Nah, sebentar. Nah, sebetulnya ini pengembangan dari Adiwiyata kemarin ya. Kita punya tim namanya Laskar Adiwiyata ya. Kelihatan guys. Nah, Laskar Adiwiyata, namun karena Adiwiyata sudah selesai ya. Kita sudah sampai provinsi aja, mau lanjut nggak Bu Camai? Kita cukup sampai provinsi, kita lanjut. Nah, ini mengadopsi dari tim itu, saya mengusulkan adalah program Laskar Muda SDM Pergi 3. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah kelihatan dari sini. Saya nggak bisa zoom ya, saya zoom mana? Nggak bisa di sini. Oh, kelihatan nggak kalau ini? Kelihatan ya? Oke. Atau saya close saja ya. Nah. Kalau ini kelihatan nggak? Nah, program Laskar Muda SDM Pergi 03. Nah, saya bacakan Bapak Ibu ya di sini. Oh, ini malah nggak kelihatan sih ya. Nah, prosedur kegiatannya. Program ini dilaksanakan setiap hari, Bapak Ibu, setiap hari sekolah ketika jam istirahat. Adapun berlangsung ya. Kemudian secara bergantian dengan jadwal kelompok ya. Jadi mereka dibuat kelompok nih Bapak Ibu ya, sebagai program kurikuler dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, siswa terpilih yang menjadi Laskar Muda SDM 03 adalah kelompok sesuai dengan jumlah anggota yang ada. Jadi kalau saya bilang ini kita melibatkan kelas 4, 5, dan 6 gitu. Kita akan coba berdayakan mereka kelas 4, 5, dan 6. Nah, setiap kelompok secara bergantian akan bertugas mengawasi temannya. Jadi mereka jadi polisinya nih. Jadi polisinya mengawasi teman-temannya yang buang sampah sembarangan gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, mereka tugasnya adalah mengarahkan temannya itu membuang sampah pada tempatnya. Intinya sih seperti itu gitu. Makanya kemarin kan disampaikan kalau kita pada satu upacara terus bilang buang sampah di tempatnya, pun tidak ada teguran ketika di hari-hari lain ya lupa begitu aja pasti begitu. Kemudian Laskar Muda juga diberikan pendidikan literasi terkait jumlah dan jenis sampah. Jadi nanti kita adakan sebuah pendidikan. Saya sih pengen yang tadi tuh Bu, kita kan punya kerjasama dengan Puskesmas ya. Kita coba datangkan figur dari mereka, suruh ngasih bocengan terkait ke anak-anak itu gitu, tentang pentingnya buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Jadi kita punya aset itu kita bisa pakai gitu. Kemudian Laskar Muda juga setiap bulannya diberikan arahan ya, dikemas dalam bentuk gambar. Nanti kita buat sebuah video atau pendidikan seperti itu. Kemudian Laskar Muda diajarkan juga terkait dengan ini juga untuk bekerja dengan bank sampah. Tadi kata Bu Yana ya, kita sudah kerjasama ya dengan bank sampah ya. Ini saya belum mendalami itu sebetulnya nih, kemarin baru sekilas doang melihat. Ini kita bisa coba kombinasikan dengan Laskar Muda. Jadi dari bank sampah itu tidak polos sampah yang kemarin. Jadi kalau kemarin kan saya lihat mereka kayak gitu ya, demo dengan anak kemana, dia ngomong kemana begitu. Jadi kayaknya nggak sinkron gitu saya, kayak nggak sinkron, nggak mengena gitu. Nah kalau nanti Laskar Muda, artinya anak-anak dari 456 kita sudah pilihan berdasarkan kelasnya, fokus tuh mereka ngasih tahu dan seterusnya. Kemudian membentuk kelompok berdasarkan ide mereka yang dikemukakan ya, seperti itu. Nah next berikutnya, nah sekarang next pasti kelihatan, saya buka tampilannya. Nah tujuannya
ya, menumbuhkan kesadaran, ya, kemudian menumbuhkan kepemimpinan, menciptakan karakter, menciptakan kebersihan. Jenjangnya kelas 4, 5 dan 6 ya Bapak Ibu. Kemudian karakteristiknya, nah ini ada 7 karakteristik lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi student agency. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya program ini bukan kita yang memimpin, tapi murid yang akan memimpin itu, gitu. Murid yang akan mencoba mengawasi, murid mencoba mengevaluasi. Bahkan kemarin mungkin ada program mengumpulkan buku-buku bekas, itu mereka yang mengelola nanti, gitu, seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa berjalan. Sebetulnya kalau ada Ibu Kepala Sekolah kemarin sudah saya coba gambarkan sedikit seperti itu. Selanjutnya, nah ini lingkungan, jenis karakteristik lingkungannya, kegiatan-kegiatannya kita next saja, ini ya dulu gambarnya saja. Nah, kemudian tujuan dan alasan kenapa memilih program ini. Nah, ini lingkungan sekitar sekolah yang masih kotor, ya, kebiasaan murid yang tidak menghabiskan makanannya, makanan belum habis sudah dibuang, ya. Kemudian kebiasaan jajan murid yang membeli makanan minum dalam kemasan styrofoam bahkan plastik. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar sekolah hingga berimbas ke sekolah. Kebiasaan murid-murid yang membuang sampah tidak pada tempatnya, masih kurangnya pemahaman murid akan jenis sampah dan pemanfaatannya. Jadi kita kan punya tempat sampah, ada kuning, ada hijau tuh. Karena saya perhatiin siswa buang ya sedekatnya mereka aja, gitu. Mau buang apapun ya udah masukin aja, penting masuk tempat sampah. Padahal itu pengertiannya tuh kuning apa, hijau apa gitu sebetulnya. Nah, kurangnya edukasi kita terhadap itu, makanya yang penting udah buang tempat sampah. Nggak tahu bisa ngelompokinnya. Kemudian dimulai dari program Laskar Muda. Kenapa saya mulai ini Laskar Muda Gosok, ya, yang tujuan untuk mengurangi jumlah sampah organik, Bu, Bapak Ibu. Kita sampah organik kayak plastik dan lain sebagainya, ya, dan membiasakan murid-murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu program mengurangi tempat sampah. Jadi kalau sudah terbiasa buang sampah tempatnya, kita coba kurangi tempat sampah. Tujuannya apa? Jadi tujuannya biar mereka tuh nggak buang sampah sembarang, bahkan membawa sampahnya di kantong plastiknya. Sekolah tuh nggak perlu sampah, tujuannya seperti zero sampah gitu. Pengennya sih seperti itu. Jadi sampah mereka ya bawa pulang gitu. Tujuannya seperti itu. Kemudian jadi sehingga karena kurangnya tempat, nanti ke depan next ini kayak program jangka panjang ya. Kalau sudah terbentuk karakter mereka tidak buang sampah depannya, jadi mereka nanti ketika tidak ada tempat sampah, mereka akan berpikir 2 kali tuh mau buang sampah. Jadi akhirnya sampahnya dikantongin, sampahnya disimpan di bawah tuh, karena tempat sampahnya kita kurangin gitu. Nah, selanjutnya murid dihimbau untuk membawa pulang sampah yang dihasilkan dan melatih kepemimpinan murid agar berani menegur temannya apa tidak pada tempatnya. Itu goalnya sebetulnya, ujungnya nanti ya. Jadi mereka berani. Kalau sekarang kan sampah di depan ya udah cuek aja gitu. Mereka lewat kan bukan sampah saya begitu. Terus sampah temannya padahal dia gitu. Nah, itu kesadaran seperti itu yang kita tumbuhkan. Nah, dari program itu ada asas atau dasar ya, ada voice, ada choice, pilihan, asas suara. Jadi ketika murid mendata jenis sampah nanti itu asas suaranya, kemudian pilihan ketika murid itu atau harus membuang sampah di tempat sampahnya yang merah atau yang kuning atau yang hijau gitu kan itu. Kemudian menciptakan lingkungan belajar kepemilikan ya, dari kepemilikan menciptakan lingkungan belajar di mana murid menentukan tujuan belajarnya. Seperti itu program yang saya coba ingin jalankan Bapak Ibu. Nanti next selanjutnya mungkin setelah ini begitu. Ada tambahan mungkin saya langsung ke Bu Lucy ya, terkait dengan program yang nanti akan dijalankan dan paparan kita tentang aset ya, silakan. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatan yang diberikan oleh kepada saya. Saya melihat program Laskar Muda SDN Parigi 03 ini adalah program yang luar biasa. Ketika kita nanti, saya sudah membayangkan jika program ini terlaksana, itu adalah tambahan lagi aset tambahan, yaitu bisa masuk pada aset, yaitu aset manusianya ya, aset manusia, masuk ke aset manusia, yaitu
Laskar Muda SD Parigi 03. Dan Laskar Muda itu pasti nanti ada regenerasi dan regenerasi. Ketika anak itu kelas 6 lulus pasti ada lainnya lagi. Nah ini juga merupakan aset. Kenapa? Karena dia tangan berikutnya dari guru. Pasti anak-anak yang berpotensi, baik mungkin secara akademik ataupun non akademik. Jadi sudut pandangnya lebih luas karena mengingat setiap anak itu memiliki intelijensi yang berbeda. Bisa jadi dia pandai di sains tapi lemah di agama. Dan Laskar Muda ini bisa jadi yang dipantau bukan hanya dari segi sains atau lingkungan ya, tapi dari segi keagamaan juga. Jadi kan Laskar Muda nanti di dalamnya juga terdiri dari banyak hal. Ini berarti Laskar Muda ini seperti kalau di SMP dan SMA atau SMK cikal bakal dari OSIS seperti itu. Sepertinya bayangan saya gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas. Nanti di Laskar Muda ini ada kaki-kakinya lagi dalam bidang agama, ONKA, ABCDEF. Dalam bidang ini ada ABCDEF dan pasti akan ada pendampingnya yaitu guru-guru yang juga pasti ingin mengedepankan potensi anak-anak. Memang ini pekerjaan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dijalankan. Asal kita sama-sama memiliki niat yang tulus, lalu punya goal yang akan dicapai. Itu mungkin dari saya. Cuma sedikit lagi tadi yang saya dapat informasi tentang sampah gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya ikut berbagi informasi yang saya dapat. Itu kalau kita buat skala 1 sampai 3, manakah skala yang mencapai skala 3? Antara sekolah atau lembaga ada sampah dan ada tong sampah dan ada sampah yang tidak masuk tong sampah. Satu. Terus ada di lembaga juga menyediakan tong sampah dan tong sampah itu terisi oleh sampah. Atau lembaga mana yang mendapatkan skala 1 sampai 3 yang dia menyediakan dia tidak menyediakan tong sampah tapi di lingkungan lembaga itu juga tidak ada sampah. Nah, itu jadi ternyata skala ketiga adalah skala yang tidak ada tong sampah tapi juga tidak ada sampah di lembaga itu, dan itu ternyata pencapaian goal tertinggi gitu. Nah itu yang ternyata bukan artinya bukan sampah itu dibawa pulang, tapi setiap manusia yang terlahir itu mempunyai kesadaran untuk sedikit menghasilkan sampah. Berikutnya sedikit lagi, lama-lama lebih sedikit dan lebih sedikit gitu loh. Jadi kenapa begitu? Karena kita menghasilkan penghasil sampah besar juga nih Indonesia. Dan kalau kita hitung pakai tanda garis satu gitu, setiap kita membuang kita menghasilkan sampah mungkin akan banyak itu. Garis-garis begitunya yang satu harinya dan satu hari itu mungkin kalau saya boleh berbagi dari yang pernah saya dapatkan dari sekolah lain juga sebenarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sia atas arahannya. Baik Ibu, kebetulan tadi Ibu baru datang, Bu Lili selamat datang ke acara kami ya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Lili Mulyati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat, mendung, tapi kita tetap semangat dan kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya.
Mohon maaf karena hari ini kegiatannya juga selain kegiatan ini di bawah juga ada kegiatan lagi Ibu. Jadi kita berbagi-bagi. Hari ini kebetulan berarti kegiatannya ada 3. Ada tryout, kemudian pengarahan untuk penyusunan kisi-kisi ujian sekolah anak-anak, kemudian kegiatan ini. Jadi kita berbagi-bagi ini Bu, mohon maaf sebelumnya. Tapi alhamdulillah semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar. Pada intinya kegiatan ini sekolah di kami sangat mendukung sekali. Apalagi pada saat sekarang ini Pak Lukman akan membentuk suatu laskar ya Pak. Laskar. Nah diharapkan laskar ini nantinya bisa menjadi pasukan inti. Pasukan inti yang nantinya menjadi garda paling depan di dalam kegiatan apapun di sekolah ini. Di samping nanti dia sebagai penjaga lingkungan atau mengingatkan kepada sesama temannya tentang kebersihan lingkungan, kami juga berharap pada Pak Lukman bahwa laskar ini nantinya memang harus dipersiapkan dalam kegiatan apapun. Inilah siswa-siswi yang nantinya akan maju di dalam kegiatan apapun. Dia sebagai pemandu atau sebagai yang memberikan semangat dan yang mengajak semua siswa-siswa di sini untuk selalu melakukan yang terbaik. Jadi tidak hanya di dalam masalah sampah, tetapi juga dalam kegiatan apapun. Yang terutama sekali di sini adalah untuk pembentukan karakter. Harus bisa memberikan contoh, harus menjadi teladan. Nah, mereka ini juga harus dididik, Bapak. Jadi harus dididik, diberikan pengarahan. Memang agak sulit dan ini memerlukan waktu yang panjang. Tetapi insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan seperti yang tadi Ibu Lucy sampaikan, kita lakukan dengan tulus ikhlas. Semoga semuanya bisa berhasil dengan baik. Kami semua di sini mendukung. Kami semua di sini, seluruh karyawan, guru-guru, semuanya di sini mendukung kegiatan apapun, gitu. Selama kegiatan itu bermanfaat buat kita semua untuk membangun sekolah ini, mencerdaskan anak-anak kita semua. Mungkin itu dari saya. Selamat melanjutkan kegiatan. Walaupun kegiatan CGP-nya sudah selesai, tapi terus berjalan ya Pak ya. Oke. Semangat, dibantu dengan teman-teman. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin kita berlanjut ke acara selanjutnya Pak Lukman ya. Untuk kesimpulan, siapa yang akan menyampaikan? Ada sedikit tambahan dari Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya, mohon izin untuk bawa acara. Terima kasih ya untuk kesimpulan dan evaluasi. Alhamdulillah ya, di sini yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita sudah menganalisis aset Ibu, yang menganalisis aset sekolah yang kita miliki, di mana ada 7 modal utama yang kita sudah miliki. Ada manusia, sosial, politik, fisik, alam, finansial, dan agama dan budaya. Dan masing-masing sudah kita analisis tadi bersama-sama. Dan selanjutnya tadi saya coba usulkan sebuah program, di mana saya beri nama program Laskar Muda STM Perigi 03. Nah, di sini di Laskar Muda ini bekerja sama dengan pihak Puskesmas, kemudian bekerja sama dengan pihak bank sampah yang kemarin mungkin kita coba bangkitkan kembali, namun lebih ke
pilot project, jadi udah ada pesertanya gitu. Kalau kemarin kan secara kolosal ya, massal di lapangan, sehingga akhirnya timbulnya keterkesan penyuluhan gitu, bukan pendidikan. Nah, di sini nanti mungkin saya minta waktu kepada Bank Sampah untuk sekali lagi datang ke sekolah, tapi kita siapkan siswanya gitu, kita siapkan pilot project mereka gitu, udah ada timnya gitu. Nah, dialah yang dididik nanti, nah dialah mereka yang menularkan ke teman-temannya seperti itu. Itu mungkin gambaran secara garis besarnya, dan hal ini saya yakin tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama semua stakeholder yang ada di sekolah gitu, bukan hanya CGP, bukan hanya kepala sekolah, tapi semuanya saling mendukung satu sama lain, saling memberi ide dan terjun kalau perlu langsung ke situ. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya apa-apa yang tadi kita bahas dan kita bicarakan tentang aset-aset sekolah yang bisa kita gunakan untuk kepentingan perkembangan sekolah kita ke jalan yang lebih baik atau ke arah yang lebih baik kita bisa laksanakan semua. Mungkin untuk acara hari ini cukup sekian, sampai di sini. Sampailah kita kepada akhir acara, yaitu doa penutup. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih semua Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lucy atas kehadirannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.